Saudara-saudariku, kita masuki hari Minggu Advent yang keempat. Kita bersama diajak untuk memaknai bagaimana perjumpaan melahirkan sukacita, perjumpaan antara Maria dan Elizabeth, tetapi juga perjumpaan antara Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku, apakah kita bersukacita karena Tuhan sebentar lagi juga menjumpai kita dalam hari Natal yang kudus? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, anak muda, anak-anak sekalian, kita pernah berjumpa dengan orang dan perjumpaan itu memberikan kepada kita daya yang luar biasa. Kita merasakan ada kekaguman dari pribadi tersebut. Kita merasa kalau bertemu dengan orang tersebut terasa sejuk, terasa menghangatkan dalam percakapan. Kita merasa mendapat energi yang baru. Kita merasakan bahwa melalui orang tersebut saya bisa menerima rahmat yang saya alami berbeda dengan perjumpaan saya dengan orang-orang lain. Ada kualitas unggulan dalam diri pribadi tersebut yang saya alami. Dan bersyukurlah bahwa kualitas-kualitas itu juga hadir bukan jauh, tapi juga ada di rumah Bapak Ibu masing-masing, anak muda, anak-anak sekalian. Hari ini pertemuan yang berkualitas, perjumpaan langsung juga terjadi antara dua perempuan yang mengalami kuasa karunia mujizat Allah. Yang satu yakni bunda dari Yohanes Pembaptis, Elizabeth, di mana mengandung dalam usia yang sangat tua, di mana secara manusiawi, secara medis pun tidak akan mungkin terjadi. Yang kedua adalah Maria yang belum bersuami, tapi mengandung dari Roh Kudus, dan secara nalar pun tidak mungkin bisa terjadi. Saudara-saudariku, dua hal inilah yang mau menunjukkan bahwa kuasa kehendak Allah melebihi yang biasa. Kuasa kehendak Allah bisa memakai cara-cara yang biasa menurut manusia, tetapi bagi Tuhan menjadi bisa dan terjadi. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan dengan rencana kehendaknya sendiri? Sama seperti dalam bacaan kedua, kita bisa mendengarkan, aku mau melakukan semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Maria dan juga oleh Elizabeth dan juga Zakaria, melakukan kehendak Tuhan. Menjalankan kehendak Tuhan itu bukan perkara yang gampang. Kadang berat, kadang tertatih, kadang juga menguji kita, kadang juga membuat kita untuk tidak mengeluh lagi. Untuk berhadapan dengan hal ini, saya hadir dengan diri saya, dengan kasih saya. Mengeluh adalah kelemahan. Tidak ada saatnya untuk saya mengeluh. Tidak ada saatnya untuk saya bermanja-manja. Tapi saya memberikan seluruh diri saya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dan itulah yang akan dijalankan oleh Yesus pula dan juga Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
Maria memberi salam kepada Elizabeth. Kalau kita pernah tahu beberapa itu senyum, sapa, salam gitu yang pernah kita dengar. Ini Maria pasti bersenyum ini, nggak mungkin nggak senyum. Masa ketemu dulure, masa mencep ini, gitu kan nggak. Masih senyum, Elizabeth. Terus mari ngono sapa, salam gitu. Apa yang terjadi? Sukacita yang besar sungguh dialami oleh Elizabeth. Sampai Elizabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini salah satu frasa dari doa Salam Maria. Mungkin ada yang bilang, Salam Maria itu doa yang enggak alkitabiah. Siapa bilang ada ini? Ada, diberkatilah alkitabiah dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Yang dirangkai oleh kita manusia dan ditambahkan di doa terakhir memang tradisi gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, sukacita itu datang dari Kristus yang dikandung oleh Maria. Rahim Bunda Maria dikuduskan sendiri dengan kehadiran Sang Mesias, Juru Selamat kita. Saya mau menyapa ibu-ibu sekalian yang rahimnya juga oleh Tuhan dipakai untuk mengandung anak-anak. Saya mau menyapa ibu-ibu yang sudah menikah tapi juga belum dikaruniai anak. Rahim saudara-saudariku semua juga dikuduskan oleh Tuhan. Bolehlah rahim-rahim dari ibu-ibu, saudari-saudariku ini, bolehlah juga senantiasa saudara-saudariku tinggal di dalam Tuhan. Untuk semua laki-laki, ingatlah bahwa kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Kerahiman kasih Allah yang besar, kerahiman dari seorang mama, seorang ibu yang sungguh menyayangi kita, juga mau menghantar kita untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Apalagi Yesus yang hadir di dalamnya, bolehlah juga menjadi kekuatan bagi kita, bahwa sukacita seperti Maria dan Elizabeth sungguh-sungguh boleh kita hayati, karena kita menyediakan diri agar Tuhan tinggal diam dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Mungkin kita sudah mendengar lagu-lagu Natal, tapi ingat, Tuhan belum lahir ya. Jangan sampai kita menghayati masa Advent, tapi sudah suasana diri ini sudah Yesus lahir. Gak mungkin toh umpamane anaknya belum, istrinya belum lahiran, bapaknya wis seweneng kan gak mungkin ya toh. Juga ada perasaan cemas, khawatir, semoga ini nanti lahirnya bisa lancar Tuhan. Ayo Bu, mlaku-mlaku Bu, ben lancar kok lek lahiran Bu, senam ya gitu toh. Malah juga ini membina ketekunan kita, kesabaran kita untuk nanti menerima rahmat hari raya Natal, sukacita yang dialami juga oleh Elizabeth dan juga Yohanes Pembaptis, juga menjadi sukacita kita sekalian. Sukacita perempuan-perempuan semua yang juga memiliki rahim, juga laki-laki semua yang dilahirkan dari rahim-rahim Sang Kasih, Sang Penyelamat kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku, mari kita boleh selalu bertekun dan bersabar dengan penuh harapan untuk selalu bersukacita bersama dengan Elizabeth dan Bunda Maria dalam perjumpaan manusiawi
tetapi juga di dalam perjumpaan yang rohani. Amin.